atau tunanetra, ada yang tiba-tiba seperti itu. Ya pada akhirnya mereka berpikir ini sudah menjadi takdirku, aku akan menjalani apa yang sedang Allah titipkan kepadaku. Udah gitu aja. Ini subhanallah. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, idza ibtalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwatuhu al-jannah. Kalau aku ini menguji hambaku dengan menghilangkan dua hal yang paling dicintainya, yaitu mata, maka niscaya kemudian dia bersabar, maka dengan kesabaran itu niscaya aku akan masukkan dia dan aku akan ganti kehilangan dia di akhirat kelak dengan surga. Artinya ketika orang menyadari bahwasanya matanya nggak ada, telinganya tidak ada, itu Allah SWT nanti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih indah daripada itu, yaitu apa? Surga. Ini Masya Allah. Baik ikhwati fillah, saya akan kaji ini. Saya waktu itu mengkaji di Semarang, itu suaranya keras sekali, karena memang diminta untuk bersuara keras. Udah 1 jam saya bungak-bungok, wow, itu besar sekali, suara saya itu keras sekali. Kalian kan santai, bisa keras sekali, karena memang saya diminta panitia seperti itu. Ustaz, nanti tolong ketika menyampaikan harus bersuara keras. Dan ketika antum menyampaikan sesuatu tuh mulut harus terlihat gerakannya itu. Karena untuk mereka yang sedang tunarungu, lisan kita itu diperhatikan betul. Jadi saya didampingi penerjemah yang pakai bahasa isyarat itu. Ini luar biasa, Masya Allah. Mereka pun menginginkan kajian keislaman, mereka pun menginginkan kajian rohani di dalam diri mereka. Ini subhanallah. Maka kita yang sehat-sehat ini, ayo jangan sampai kalah sama mereka. Saya merasa mereka lebih mulia dari saya saat itu, subhanallah. Subhanallah. Baik, ikhwah fillah, saya akan kaji tafsir ayat-ayat sakitnya Nabi Ayub. Ayatnya ada berapa? Ayatnya ada 6. Ayatnya ada 6. Dua ayat itu ada di dalam surat Al-Anbiya 83-84. Kemudian 4 ayat berikutnya ada di dalam surat Shad ayat 41 sampai 44. Jadi 41, 42, 43, 44, 4 ayat surat Shad dan Al-Anbiya 83-84. Ini ada nanti kalimat-kalimat yang mirip, tapi ada kalimat yang tidak mirip. Nanti kita akan coba kasih tafsirnya insyaallah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idnada rabbah. Ingatlah ketika Nabi Ayub itu bermunajat kepada Rabbnya. Anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Aku ini wahai Allah sedang terkena mara bahaya. Aku ini wahai Allah terkena sakit. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah zat yang maha pengasih. Engkau adalah zat yang terpengasih, engkau adalah zat yang terpenyayang. Itu. Jadi orang sakit tapi tidak ada kalimat kecuali engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua, surat Al-Anbiya 84. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Karena Nabi Ayub berkata seperti itu, berdoa seperti itu, fastajabna lahu, maka kami mengijabai kalimat itu. Kalimat yang luarnya seperti itu, tapi ternyata Allah mengetahui isi dalamnya. Fastajabna lahu, maka kami mengijabainya. Fakashafna ma bihi min durrin. Setelah kami ijabai, kami buang seluruh sakitnya, kami buang seluruh mara bahayanya, kami ungkap semua dan kami buang semuanya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Kemudian setelah dia sembuh, aku berikan kepadanya, kata Allah, kemudian setelah dia sembuh aku berikan kepadanya keluarganya. Karena dulu keluarganya itu kan hilang. Keluarganya itu dekat-dekat. Keluarga dekat dia banyak, keluarga jauh dia banyak, masyarakat dia banyak, itu menjauh semua gara-gara sakitnya Nabi Ayub. Kemudian Allah SWT ganti.
ganti dengan keluarga yang lebih baik, ganti dengan keluarga yang lebih banyak, bukan cuma lebih baik, lebih banyak juga. Wa mithlahum ma'hum, bahkan selanjutnya dulu kan Nabi Ayub ini kaya raya, karena sakitnya itu kekayaannya hilang. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Allah ganti kekayaan itu bahkan lebih berkali-kali lipat. Kata Allah SWT, rahmatan min indina, ini adalah rahmat dari kami untuk kamu wahai Nabi Ayub, wa dzikra lil abidin, dan kisah ini nanti menjadi pelajaran bagi orang-orang yang suka beribadah. Al-Anbiya 83 dan 84. Sekarang kita masuk ke surat Shad. Surat Shad 41, 42, 43, 44. Apa kata Allah? Wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa adzab. Wa ayyub wadhkur abdana ayyub, ingatlah wahai Nabi Muhammad. Ini hampir sama dengan kalimat yang pertama tadi, ayat yang pertama. Ingatlah tentang sosok hamba kami yang begitu mulia, yang begitu saleh. Namanya siapa? Ayub. Ketika Nabi Ayub ini bermunajat kepada Allah, idnada rabbah, ketika dia bermunajat kepada Allah, anni massanya syaitan, aku ini wahai Allah sedang diganggu setan. Oh, beda ya. Tadi kalimat yang pertama, aku terkena sakit. Kalimat yang kedua di dalam surat Shad ayat 41, aku diganggu atau aku terkena gangguan setan. Binus bin wa'adzab, dengan sesuatu yang menyusahkan dan juga sesuatu yang mengujiku. Sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang mengujiku. Itu kata Nabi Ayub di dalam surat Shad 41. Apa 42-nya? Urkud birijlik. Hada mughtasalun baridun wa syarab. Wahai Nabi Ayub, ya ini ceritanya ketika Nabi Ayub berkata seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menerima, mengijabahi. Apa kata Allah kemudian? Urkud birijlik, hentakkanlah kakimu ke tanah. Hada mughtasalun baridun wa syarab. Nanti akan muncul mata air, yang mata air itu sangat dingin, sangat sejuk. Kamu bisa gunakan untuk mandi, kamu bisa gunakan untuk minum. Maka kamu akan sembuh total. Tidak ada satupun penyakit yang membuat kamu sakit lagi. Wa wahabna lahu ahlahu. Setelah kamu sembuh, aku berikan kepada kamu keluarga kamu lagi. Wa mithlahum ma'hum. Kemudian aku akan berikan kepada kamu seluruh harta kamu yang dulu pernah hilang, kami lipat gandakan. Rahmatan minna, ini sebagai rahmat dari kami kepada engkau wahai Nabi Ayub. Wa dzikra liulil albab, dan ini nanti akan menjadi peringatan, akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang punya akal pikiran, bagi orang-orang yang punya hati, liulil albab. Mereka yang punya otak, mereka yang punya pikiran, mereka yang punya akal, mereka akan mengambil cerita ini sebagai cerita yang sangat luar biasa dan menginspirasi mereka untuk menjadi orang yang berbuat lebih baik lagi. Itu sedikit tafsirannya. 43 ya kan. Sekarang masuk 44. Apa kata Allah SWT? Wa khadh biyadika dighzan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Ayat terakhir. Kenapa ayat ini muncul? Nabi Ayub ini saat sakit, istrinya pernah terlambat 2 kali. Terlambat masuk rumah, terlambat pulang ke rumah. Karena memang saat itu ketika Nabi Ayub sakit, istrinya lah yang kemudian mencari nafkah. Istrinya terlambat 2 kali. Terlambat 2 kali ini yang pertama membuat Nabi Ayub agak sedikit duko lah, istilahnya marah. Ya gitu. Tapi marah seorang Nabi ya, bukan marahnya kita. Beliau sampai kemudian beliau ngomong kepada istrinya, nek aku mari, nek aku sembuh, kamu tak tutuk ping 100, tak cambuk ping 100. Begitu. Gara-gara Nabi Ayub alaihissalatu wassalam itu mendapati istrinya terlambat. Keterlambatan istrinya itu membuat susah, karena Nabi Ayub ini
dengan sakitnya begitu lemah. Jadi kemana-mana harus dipapah, kemana-mana harus dibantu gitu. Jadi kalau beliau terlambat, kalau istrinya terlambat ya susah, nggak ada yang bisa bantu. Padahal nggak ada siapapun yang membantu Nabi Ayub kecuali istrinya saat itu. Dalam riwayat ada 3 orang sebenarnya, 1 istrinya, terus 2 orang lagi adalah saudara laki-lakinya. Tapi dalam riwayat yang lain saudara laki-lakinya jumlahnya 2 ini wafat sebelum Nabi Ayub sembuh. Begitu. Otomatis yang ngopeni lah istilahnya, yang merawat Nabi Ayub hanya istrinya. Otomatis begitu. Nah, gara-gara Nabi Ayub bernazar seperti itu, tak tutuk kamu nanti kalau aku sembuh ping 100. Tak tutuk ping 100. Tapi ternyata ketika beliau sembuh melihat istrinya sangat kasihan. Lah, wong istriku sing ngopeni aku selama ini kok malah tak tutuk iki piye kan itu. Tapi seorang nabi kan tidak mungkin atau tidak boleh mengingkari janjinya. Maka kemudian Nabi berkata kepada Allah, ya Allah, pripun tolong bantu aku nggak punya solusi. Nah, itulah kata Allah kepada Nabi Ayub, wa khudh bi yadika dirtan fadrib bihi wa la tahnath. Wahai Nabi Ayub, ambillah 1 ikat damen atau juwawud. Tahu juwawud ya Pak ya? Damen atau juwawud. Jumlahnya 100 diikat. Kemudian pukulkanlah itu kepada istri kamu. Maka niscaya pukulan itu tidak akan membuat istri kamu sakit. Dan pukulan itu membuat kamu selesai dari nadarmu. Nah, gitu kan. Apa kata Allah SWT selanjutnya? Wala inna wajadnahu sabira. Kami betul-betul mendapatinya sebagai hamba yang betul-betul bersabar. Kami betul-betul mendapatinya sebagai hamba yang sangat sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah yang mengembalikan seluruh problematikanya kepada Allah, termasuk Nabi Ayub ini. Bahkan Allah memuji Nabi Ayub dengan ayat ini, ni'mal abdu innahu awwab. Betapa mulianya hamba ini, betapa istimewanya hamba ini. Karena apa? Setiap kali ada masalah dia kembalikan kepada Allah. Awwab. Itu Pak, 6 ayat beserta terjemahannya. 6 ayat beserta terjemahannya. Tayyib, sekarang mari kita kaji tafsirnya. Itu tadi belum tafsirannya. Itu masih terjemahannya. Sekarang mari kita cek atau mari kita kaji tafsirannya. Tapi sebelum masuk ke tafsiran begini, saya ingin cerita. Siapa itu Nabi Ayub? Nabi Ayub ini kalau dihitung-hitung beliau adalah cicit atau keturunan lah. Cicit-cicitnya atau keturunan dari Nabi Ibrahim. Di mana? Di Palestina atau di Syam. Cuman memang Nabi Ayub ini dalam riwayat tinggalnya di Suria. Suria itu bagian dari Syam. Nabi Ibrahim di Palestina. Dan memang Nabi Ibrahim itu kan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Awalnya Nabi Ibrahim ini tinggalnya di Babilonia. Babilonia itu mana? Babilonia itu hari ini di Irak. Di Babila Harut wa Marut. Ada Babil, negeri Babil atau Babilonia yang pernah diturunkan di sana malaikat yang pengen jadi manusia, Harut Marut, ya kan? Kemudian Nabi Ibrahim itu turun juga di situ, diutus oleh Allah SWT di situ di Babil, di Babilonia. Di Babilonia ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan perlawanan yang begitu ngeri dari sosok Raja Namrud, sampai Raja Namrud ini membakar Nabi Ibrahim. Tapi mukjizatnya adalah Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun, gitu. Dan saat itu yang beriman kepada Nabi Ibrahim hanya dua orang tok. Siapa itu? Istrinya yang bernama Sarah, ya, dan kemudian ponakan yang bernama Lut. Setelah itu Allah SWT minta kepada mereka bertiga untuk hijrah ke mana? Dari Babilonia atau dari Irak menuju ke Mesir. Di tengah perjalanan Allah SWT mengangkat Nabi Lut. Wahai Lut, kamu tak angkat jadi nabi dan kamu harus dakwah di negeri Sadum. Di negeri Sadum, di tengah perjalanan. Akhirnya apa? Ya, Nabi Lut pergi ke Sadum dan bagi Allah mudah sekali untuk mengangkat manusia jadi nabinya. Mudah sekali, selesai. Seret 1 malam 1 detik nggak sampai bisa jadi. Tapi memang Nabi Lut ini adalah didikan Nabi Ibrahim. Akhirnya apa?
Nabi Ibrahim sampai ke Mesir. Begitu sampai gerbang Mesir, Nabi Ibrahim ini dikasih wahyu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, ketika nanti kamu bertemu dengan Raja Fir'aun yang di Mesir, ya, raja di Mesir yang berlabel Fir'aun ini, nanti kalau kamu bertemu dengan dia, jangan ngomong kalau kamu adalah istriku, tapi ngomonglah kalau kamu adalah saudariku." Kenapanya ya? Karena memang, mohon maaf, Raja Fir'aun ini kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Dia itu adalah sosok raja yang punya kelainan seksual. Apa? Dia suka dengan wanita yang bersuami. Hanya senang dengan wanita bersuami. Jadi kalau ada wanita bersuami, suami ini dipiyeke ngono, terus bojone direbut. Nah ngono. Suatu saat ketika Nabi Ibrahim sudah sampai di situ bersama istrinya Sarah, mereka bertempat di tempat yang berbeda. Fir'aun datang. Tujuannya apa? Enggak mungkin ini wanita ting-ting ini. Mesti wanita sudah bersuami nih, wanita bersuami nih. Akhirnya dia mengganggu. Dia datang ke kamarnya. Begitu masuk ke kamar, apa yang terjadi? Masya Allah. Allah lindungi wanita suci ini. Jadi setiap kali dia masuk kamar, matanya si Fir'aun ini yang dilihat bukan Sarah, tapi yang dilihat adalah seekor onta betina, rambutnya brodol, kulitnya gudiken, terus buntut ekornya itu pudul. Wah, namanya raja kan, tiap hari kan lihatnya yang enak-enak, yang menyenangkan. Nah ini nggak lihat sesuatu yang kayak gini, balik dia muntah-muntah aja, nggak kuat. Wah, ini bukan manusia ini, pergi dia. Itu terjadi sampai 3 kali. Setiap kali dia mau mengganggu, seperti itu. Setiap kali dia datang ganggu, seperti itu. Jadi Allah selamatkan Sarah dari kekejaman Raja Fir'aun. Akhirnya beliau berdua hidup di situ lama dengan penuh hikmah, dan memang Nabi Ibrahim ini adalah sosok Nabi yang penuh dengan hikmah, membantu kondisi Mesir menjadi lebih baik. Suatu saat Allah SWT takdirkan Ibrahim untuk hijrah dari Mesir menuju Palestina, menuju negeri Syam. Saat itu Nabi Ibrahim itu umurnya sekitar 60 tahun. Nabi Ibrahim 60 tahun, istrinya 50 tahun. Ibrahim 60 tahun, istrinya 50 tahun. Diminta untuk hijrah ke negeri Palestina. Nah, karena sang raja ini merasa bahwasanya Ibrahim memiliki banyak sumbangsih kepada negara itu, dihadiahkanlah seorang budak perempuan yang bernama Hajar. Hajar itu awalnya bukan budak. Hajar itu awalnya adalah seorang putri raja dari kerajaan Son'a yang kemudian berperang. Kemudian setelah perang mereka kalah, dan apa yang dimiliki oleh Son'a menjadi milik Mesir. Termasuk tadi putri rajanya. Karena putri raja ini masih ting-ting, dibiarin. Hingga kemudian dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dihadiahkanlah dia kepada Ibrahim, dan kemudian mereka bertiga menuju Palestina. Ingat, saat itu umur dari Hajar itu sekitar 20-an atau 30-an, masih muda sekali. Akhirnya apa? Mereka bertiga hijrah ke Palestina. Di Palestina mereka berdakwah, dan subhanallah, sambutan masyarakat terhadap dakwahnya luar biasa. Sambutan masyarakat kepada dakwah Ibrahim di Palestina luar biasa. Banyak orang beriman di situ, banyak orang bertauhid di situ. Tapi suatu saat Nabi Ibrahim ini menangis, dari malam sampai pagi menangis terus, berdoa dengan doa Rabbi habli minas salihin, ya Allah tolong berikan aku anak yang soleh, keturunan yang soleh, yang dengan keturunan ini dia bisa melanjutkan dakwah ini. Kalau sekiranya aku nggak ada, nanti yang melanjutkan dakwah siapa ya Allah? Gitu kan? Dia doa terus sama Allah, ya Allah tolong berikan aku keturunan soleh. Didengar sama Siti Sarah.
Siti Sarah juga ngerti lah, umurnya wis 50 tahun ya ora mungkin hamil kan. Nabi Ibrahim juga sudah 60 tahun itu kira-kira ya, saya lupa ingat. Akhirnya apa? Siti Sarah itu berkata kepada Ibrahim, "Wah Ibrahim, nikahilah Hajar. Niscaya dengan menikahi Hajar engkau akan punya keturunan." "Enggak, saya nikah kamu." "Udahlah nikahi Hajar, nanti niscaya kamu punya keturunan." Akhirnya mereka menikah. Begitu menikah apa yang terjadi? Lahirlah dari sosok seorang Hajar bayi yang pada akhirnya menjadi nabi yang sangat mulia, namanya Nabi Ismail. Lahirnya di mana? Di Palestina. Lahirnya di Palestina, masih di Palestina. Ini cerita keluarga di Palestina ini. Akhirnya apa? Lahirlah sosok Nabi Ismail. Kayak namanya bapak ya kan? Namanya bapak, namanya baru jadi ayah, seneng banget lah. Qadarullah itu menyebabkan Sarah cemburu. Cemburu, padahal Sarah yang menikahkan lah ya. Sarah yang golek ke bojo, Sarah sing meminta, enggak taunya Sarah juga cemburu. Sampai kemudian Sarah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kecemburuanku ini mengkhawatirkan kalau sampai nanti berdampak pada perbuatan yang aku enggak suka dan engkau lebih enggak suka." Itu. Akhirnya apa? Allah ijabahi itu. Allah ijabahi doanya Sarah dan kemudian Allah SWT katakan kepada Ibrahim, "Wa Ibrahim, hijrahlah kamu ke negeri Mekah. Bawalah anakmu dan istrimu." Akhirnya apa? Nabi Ibrahim diminta untuk menghijrahkan Siti Hajar dan juga anaknya yang masih dalam buayan ke negeri Mekah. Begitu sampai di Mekah, apa yang terjadi? Di Mekah nggak ada satupun orang di situ. Di Mekah nggak ada bangunan apapun di situ kecuali ada 2 bangunan yang sudah hampir rusak. Yaitu yang bangunan pertama namanya Ka'bah, bangunan kedua adalah rumah yang sudah reat seperti apa nanti diperbaiki sama Nabi Ibrahim. Sampai di situ Allah SWT takdirkan Ibrahim kembali kamu ke Palestina. Karena apa? Di Palestina ini banyak orang yang kacau nih imannya nih. Sudah kamu tinggalkan, maka harus kamu kembali ke sana. Begitu Nabi Ibrahim siap-siap, Siti Hajar tuh melihat Ibrahim terlihat siap-siap dan Siti Hajar, "Loh, kamu mau kemana?" Kaget beliau. Maka dalam suatu riwayat dikatakan, "Ya Nabi Allah, ya Ibrahim, atatruku nabi hadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'." Wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau akan tinggalkan kami berdua di tempat yang tidak ada sesuatu apapun, tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada makanan. Gunungnya kuabeh batuan, tidak ada pohon. Ini gimana? Apakah kamu akan tinggalkan kami di sini sedangkan air susuku sudah menipis, sudah tidak ada lagi? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Akhirnya beliau bahasa Jawanya tuh melengos, gitu. Karena tidak bisa memberikan jawaban yang terbaik. Ini perintah dari Allah, tetapi aku sangat mencintai kamu, aku sangat mencintai anakku, di mana aku mengharapkan agar anakku kemudian menjadi seorang pendakwah, melanjutkan dakwah yang sudah dilakukan ini. Enggak bisa jawab, lengos. Akhirnya dikejar lagi sama Siti Hajar. "Wahai Ibrahim," sampai 3 kali. "Apakah kamu akan tinggalkan kami di tempat yang tidak ada satupun makanan, minuman, orang, tidak ada satupun?" Nabi Ibrahim lari lagi, dikejar lagi, lari lagi sampai 3 kali. Akhirnya Siti Hajar ini berpikir dan hatinya penuh dengan iman. Akhirnya beliau mengubahnya menjadi sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Siti Hajar ini didikan Nabi gitu loh, bukan didikan orang biasa, dan beliau adalah manusia yang sangat sabar. Sangat luar biasa. Maka Siti Hajar ini berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ya Nabi Allah, a'allahu alladhi amaraka bihadza?" Wahai Nabi Allah, apakah Allah yang memintamu untuk meninggalkan kami di sini? Faqala bala, "Oh iya, Allah yang menyuruh kami." Jadi Nabi Ibrahim enggak lari, langsung jawab dengan penuh senyuman. "Iya, yang menyuruh adalah Allah, bukan siapa-siapa." Faqalat, maka kemudian istrinya yang bernama Hajar ini berkata kepada Nabi Ibrahim, "Idzan Allahu lan yudayyana." Kalau gitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang bertaat, bertakwa kepadanya. Tidak akan pernah disia-siakan. Anda sholat, Anda keluarkan seluruh tenaga Anda, seluruh harta Anda untuk Allah SWT, Allah nggak akan sia-siakan itu. Dan itu terjadi pada diri Siti Hajar.
Tidak ada siapapun di situ, bayangin. Tidak ada siapapun. Tapi qadarullah, memang betul janji Allah, Allah tidak akan pernah menyanyiakan hambanya yang taat kepadanya, yang takwa kepadanya. Subhanallah. Ketika Nabi Ibrahim itu dibantu oleh Siti Hajar untuk untuk siap-siap pulang, menaiki ontanya, kemudian sampai di ujung bukit sana, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, Allahumma Rabbana ij'al hadzal balada amina. Wahai Allah, tolong jadikan tanah yang ditempati oleh anak istriku ini adalah tanah yang kau berkahi, tanah yang aman. Dan subhanallah, coba cek hari ini mana yang tidak aman di negeri Mekah, mana yang tidak aman di negeri Madinah. Aman semuanya dan tidak ada orang kelaparan di sana. Subhanallah. Itu doanya Nabi Ibrahim, tidak akan pernah ditolak oleh Allah SWT. Akhirnya Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Sebentar Bu, Pak. Ini cerita saya potong ya. Ini kalau saya ceritakan terus sampai jam 12 tuh. Apalagi nanti cerita Nabi Ismail umur 6 tahun, 7 tahun, wah disembelih dan sebagainya, itu nanti saya tinggalkan. Karena saya mau fokus ke cerita Nabi Ayub. Ini belum sampai Nabi Ayub malah. Ketika Nabi Ibrahim pulang ke Palestina, ceritanya berlanjut sampai Nabi Ismail ini sudah berumur 14 tahun ya. 14 tahun. Sampai kemudian Nabi Ismail bertemu dengan salah satu putri dari kabilah Jurhum. Jadi kabilah Jurhum ini musafir, ya kan? Musafir. Kemudian ternyata ada negeri yang di situ ada air. Airnya yang muncul dari hentakan kakinya Nabi Ismail itu. Nah, Bani Jurhum tadi, kabilah Jurhum tadi datang minta izin untuk tinggal di situ. Kemudian Nabi Ismail nanti menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum, wanita terbaiknya. Siapa itu kabilah Jurhum? Kabilah Jurhum itu adalah salah satu kabilah dari keturunan Nabi Adam. Ini luar biasa. Nanti ketemu semua. Akhirnya menikahlah beliau di situ dan beranak pinak, berketurunan. Dari Nabi Ismail tadi akan muncul keturunan kalau diurut-urut sampai Nabi Muhammad SAW di Makkah. Makanya Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah. Nah, sekarang kita kembali ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Di Palestina, subhanallah, setelah 14 tahun berarti umur Nabi Ibrahim berapa? 74. Terus umur istrinya Siti Sarah umurnya berapa? 64. Pertanyaannya, mungkin nggak orang 64 tahun hamil? Kayaknya nggak mungkin. Tapi ternyata Allah berikan mukjizat bahwa Siti Sarah nanti hamil. Maka lahirlah sosok Nabi dari rahim Siti Sarah bernama Ishak. Ishak lahir di mana? Di Palestina. Jadi Ibrahim, Ismail, Ishak. Ismail ini kakaknya Ishak, 14 tahun. Ya. Barulah kemudian lahir sosok Nabi yang sangat mulia namanya Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak nanti muncul seorang putra namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya 12 anak. 12 anak, salah satunya bernama Yusuf. Yang kemudian Yusuf ini dilempar ke sumur, kemudian ditemukan musafir, dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak di sana. Tapi pada akhirnya Nabi Yusuf malah jadi petinggi besar di sana, gitu kan? Sampai kemudian saudara-saudaranya yang lain datang ke Mesir minta bantuan untuk mendapatkan makanan yang bisa dibawa pulang ke Palestina, gitu kan? Tapi kemudian subhanallah tahu kalau itu adalah Nabi Yusuf atau yang dulu pernah diganggunya, kemudian mereka bersujud kepada Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka sujud kepadaku. Ini mimpinya Nabi Yusuf dulu dan ternyata terbukti. Subhanallah. Nah, dari 12 anaknya Nabi Yakub tadi ada salah satu anak yang sangat luar biasa nakal, namanya Yehuda. Yehuda ini punya keturunan namanya Yahudi. Punya keturunan banyak ya. Yang keturunan banyak ini kemudian disebut dengan Yahudi. Jadi sebenarnya Yahudi itu Bani Israel. Bani Israel atau Bani Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Nah, akhirnya apa ikhwatifillah, dari 12 orang ini muncul seorang anak lagi yang bernama Anus. Yang dari Anus ini kemudian lahirlah seorang nabi yang bernama Ayub. Jadi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Urutan nabinya kan begitu. Jadi Anus bin dari salah satu 12, anak dari salah satu 12, Anus ini punya anak yang bernama Ayub. Ayub tinggal di mana? Ayub tinggal di Suria.
Suriah itu mana? Suriah itu wilayah Syam. Ya, Suriah itu wilayah Syam. Jadi Syam itu kalau sekarang negaranya ada empat negara, yaitu Lebanon, Suriah, kemudian Palestina, satu lagi Jordan. Betul ya? Jadi empat negara ini dulu bernama negeri Syam, gitulah. Jadi masih tinggal di negeri Syam. Nah, pertanyaannya siapa itu Ayub? Ayub ini Pak Bu, dalam riwayat Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang sangat kaya raya. Kaya raya. Bahkan dalam riwayat Nabi Ayub ini dikatakan inna li ayyuba mawasyiya katsira. Ayub ini memiliki banyak sekali peternakan. Memiliki banyak tanah. Jadi kerjaan Nabi Ayub itu tiap hari mau panen. Punya peternakan, punya perkebunan gitu. Peternakan kambing, peternakan onta, peternakan termasuk peternakan lebah. Hasilnya itu tiap hari dipanen. Orang butuh dikasih, orang tidak butuh tiap hari. Nabi Ayub ini kerjanya membagikan. Sambil berdakwah kepada Allah SWT dia bagikan itu semua. Dia bagikan itu semua. Makanya kemudian banyak orang yang menyayanginya, banyak orang yang kemudian dakwahnya itu masuk aja, gitu loh. Karena apa? Ya karena mereka membutuhkan itu dan mereka dengan itu semua didekatkan oleh Allah SWT kepada iman, kepada Allah SWT. Akhirnya kerjaan Nabi itu hanya manen terus, tidak pernah mengambil sedikit pun uang dari panenan itu yang diberikan kepada masyarakat. Tidak pernah. Saking kayanya Nabi Ayub. Itu kerjaannya tiap hari. Urusan dunianya seperti itu. Lah kok ada yang ngiri. Siapa yang ngiri? Ada yang iri, ada yang dengki, lucu banget ya. Padahal orang sebaik itu ada yang iri, ada yang dengki. Siapa yang iri, yang dengki? Iblis. Kenapa saya katakan iblis? Karena memang dalam surat Shad ayat 41 Nabi Ayub berkata kepada Allah SWT, "Anni massanya syaiton." Aku ini terganggu setan. Nah, setan di sini iblis. Dan dalam riwayat iblis ini berkata kepada Allah, "Wahai Allah, aku akan buat hambamu ini menjadi hamba yang fakir, menjadi hamba yang sakit, menjadi hamba yang susah." Gitu. Dan ternyata Allah SWT memberikan jawaban, kalau aku izinkan maka itu akan terjadi, kalau tidak aku izinkan tidak akan terjadi. Tapi Allah kemudian berikan wahyu kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, kamu besok sakit." Dan ternyata sakit. Subhanallah, sakitnya berapa lama? Rasulullah SAW berkata di dalam riwayat Bukhari, Inna nabiyallah Ayub alaihissalatu wassalam labitha fi balaihi 18 sanah. Nabi Ayub ini sakitnya 18 tahun. 18 tahun, tidak pernah ngeluh sedikit pun. Sampai kemudian Nabi Ayub ini berkata, bermunajat pada ayat Al-Anbiya 83 dan surat Shad ayat 41. Itu adalah 18 tahun berikutnya. Gitu loh. Jadi Nabi Ayub ini tidak pernah minta kepada Allah untuk disembuhkan, tidak. Karena dia merasa ini ujian dari Allah SWT. Ini ujian dari Allah SWT dan ini bagian dari Allah akan meninggikan derajatnya kelak. Dan ini wahyu dari Allah. Loh, sebagai bentuk pelajaran, aku punya seorang hamba yang bernama manusia biasa, namanya Ayub, dia sakit 18 tahun dan dia nggak pernah ngeluh. Itu sebenarnya pelajarannya tuh. Sekarang kita baru sakit 4 hari, 3 hari itu udah ngeluhnya minta ampun kan. Ini pelajaran luar biasa. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Nabi Ayub ini sakitnya 18 tahun, ya, sakitnya 18 tahun. Kemudian farafadhul qarib wal ba'id, sampai orang-orang yang tadinya dekat menjauh. Sampai orang-orang tadinya yang menjadi keluarga dekat, keluarga jauh itu menjauh semuanya, hilang semua dari hadapan Nabi Ayub. Kecuali 2 orang, saudara laki-lakinya dan istrinya. Kecuali 2 saudara laki-lakinya dan 1 istrinya. Tinggal ini tok gitu. Subhanallah. Sampai kemudian Nabi Ayub ini apa yang terjadi? Berdoa kepada Allah, anni massaniya dur, dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain, anni massaniya syaitan. Itu Allah Subhanahu wa taala kemudian panggil Ayub, sini. Ayo kamu hentakkan kakimu biar kamu bisa mandi di situ. Biar kamu bisa mandi di situ. Jadi sebelum masuk ke situ, Nabi Ayub ini kan mendapati istrinya 2 kali terlambat. Keterlambatan pertama menyebabkan Nabi Ayub bernazar agar istrinya
Dipukul 100 kali, dicambuk 100 kali. Itu keterlambatan pertama. Keterlambatan keduanya ini istimewa. Istrinya belum datang, Nabi Ayub dipanggil sama Allah, sini Ayub, urkud birijlik, hadza mughtasalun baridun wa syarab. Wahai Ayub, sini hentakkan kakimu ke dalam tanah, maka niscaya akan muncul mata air. Begitu muncul mata air, kamu mandi, kamu minum di situ, kamu sembuh total. Dalam riwayatnya Bukhari Muslim, riwayatnya sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Indama yaghtasilu Ayyub uryana kharra alaihi jarrad min dahab. Ketika Nabi Ayub ini mandi dalam kondisi telanjang, memang telanjang. Jadi Allah memerintahkan untuk bertelanjang. Cuman saat itu nggak ada kamera, Pak ya. Gak enek TV, gak enek wong wing ngono ra enek, kaya kowe wae. Payah. Ketika Nabi Ayub ini mandi dalam kondisi telanjang, datang kepadanya, sebenarnya Nabi Ayub pakai baju, tapi disuruh lepas. Kemudian datang kepadanya belalang, yang belalang tuh kanan kirinya tuh kakinya tuh dari emas. Kakinya dari emas, gitu kan. Ketika ngelihat sosok Nabi Ayub yang mandi itu kan malu belalangnya kan. Walang itu isin. Akhirnya kok karena malu tabrakan, benturan, dus gitu kan. Karena benturan akhirnya yang ada di kanan kiri kakinya itu jatuh, seret. Yang jatuh apa? Emas. Karena memang di sini dikatakan Rasulullah SAW jarrad min dahab, belalang dari emas. Akhirnya apa? Faja'ala Ayyub yahsu fi thawbi. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam itu menggunakan bajunya untuk mengumpulkan emas-emas tadi. Dikumpulkan semua itu. Wah, banyak kan. Harus gerombolan belalang ya. Nek walange sak sawah ngono terus piye? Emasnya sak sawah toh. Subhanallah. Allah tersenyum. Ya nih perhatikan nih. Allah SWT tersenyum, kemudian Allah berkata kepada Nabi Ayub, "Fanadahu rabbuh, ya Ayub, alam akun aghnaituka kama tara." Wahai Ayub, bukankah aku sudah berikan kepada kamu kecukupan yang kamu lihat sekarang ini? Aku sudah sembuhkan kamu dari sakit kamu. Maksudnya itu mempertanyakan kenapa Nabi Ayub masih mengumpulkan emas-emas itu loh, pakai bajunya itu. Faqala Nabiullah Ayub alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi Ayub alaihi salatu wasalam berkata kepada Allah, bala wa rabbana, ya wahai Allah, engkau telah mencukupkanku. Tapi bagiku, kata Nabi Ayub, tapi bagiku walakinna la ghina li an barakatik. Tetapi bagiku wahai Allah, aku enggak akan pernah merasa cukup untuk mengumpulkan berkah-berkahmu. Nabi Ayub tahu bahwasanya belalang ini dari Allah, bukan dari pesulap merah. Iya kan? Nabi Ayub tahu bahwasanya belalang ini muncul dari Allah SWT, bukan dari dukun-dukun atau tukang sihir yang datang. Enggak ada yang di situ. Enggak ada. Saya ngerti Allah ini dari kamu dan aku yakin ini berkahmu, aku kumpulkan berkahmu dan aku nggak akan pernah merasa cukup dari berkahmu. Subhanallah. Maka kemudian Nabi Ayub pulang membawa itu semua. Begitu pulang istrinya baru datang. Sempat akan mohon maaf, kamu siapa? Aku Ayub. Tersujud dia kepada Allah SWT. Ya Allah, lama sekali kau buat nabimu ini menjadi orang yang sakit. Hari ini kau sembuhkan dia. Subhanallah. Apa kata Rasulullah tentang itu? Apa kata Rasulullah SAW tentang itu? Setelah Nabi Ayub sembuh dan berkumpul kembali dengan istrinya, Allahu Akbar, perhatikan ini. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, itu ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, itu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam riwayat Ibnu Asakir. Rasulullah SAW katakan, raddallahu ta'ala imra'atahu ilaihi wa zadahu fi syababiha. Allah mengembalikan lagi istrinya tadi menjadi istri yang seakan-akan terlihat mudanya lebih muda lagi gitu. Tidak seperti umur yang tua terus tua tambah tua. Ini dimudahkan lagi sama Allah SWT. Wa zada fi syababiha, kata Rasulullah SAW, hatta waladat lahu sittan wa asyrina dzakara. Sampai kemudian mereka hidup dan dari istrinya ini Nabi Ayub mendapatkan 26 anak laki-laki semua. Subhanallah. 6 likur bu, Pak.
Tapi kalau memang Allah berkehendak, kenapa enggak kan? Enggak masalah gitu. Allah mampu membuat itu. Allah mampu membuat segalanya. Kan gitu tak? Ini luar biasa. Jadi begitu Nabi Ayub sembuh ya selesai urusan. Walaupun tadi keterlambatan pertama sudah saya ceritakan di awal. Nabi Ayub diminta untuk ngambil 100 juwawud tadi. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kisah ini happy ending apa sad ending ya? Happy ending ya. Kok sinetron ya? Enak aman kok sinetron wong sing kakean drama ning Indonesia. Ini bukan sinetron, ini kisah nyata. Ini kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya singkat, apa hikmahnya kalau gitu? Nah, sekarang mari kita bahas hikmahnya. Kita bahas ayatnya sama terjemahnya, terus kita bahas tadi tafsirnya, sekarang kita bahas hikmahnya. Pertanyaan ini terakhir, poin terakhir. Apa hikmah dari kisah itu? Yang pertama, Pak. Dari kisah itu kita belajar bahwa kewajiban pertama orang yang sakit itu apa? Sabar. Kewajiban pertama orang yang sakit adalah sabar. Kewajibannya bukan berobat. Tiwasno berobat randuwe sabar. Tiwasno berobat neng di dalam hatinya tidak punya kesabaran. Apa yang terjadi? Masuk rumah sakit ketemu dokter, wah dokter elek, obatnya ra manjur, di rumah sakit tuh elek banget iki. Wis larang-larang tak bayar ra manjur. Lah gitu kan. Kenapa enggak punya sabar? Iya kan? Tapi kalau dia punya sabar, ketemu dokter, ketemu rumah sakit, walaupun belum sembuh saat itu dia akan berkata, Allah yang akan menyembuhkanku kelak. Ini adalah ikhtiar saja. Maka kewajiban pertama orang yang sakit itu sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, aneh tapi nyata. Hikmah kedua ini aneh tapi nyata. Pak Bu, berdasarkan kisah Nabi Ayub, wong loro ki bar loro tambah sugih. Enten mboten iki. Bar loro tambah sugih. Enten mboten sing katanya gitu. Ada enggak yang seperti itu? Nabi Ayub ini sakit 18 tahun, sabar, minta ampun, munajatnya hanya kepada Allah, seluruh problematikanya serahkan kepada Allah. Habis itu disembuhkan sama Allah, setelah disembuhkan Allah buat kaya dia. Kayaknya nggak ada, kata siapa nggak ada, Nabi Ayub aja ada. Oke, saya mau cerita dikit. Saya sakit di rumah sakit, terus ditentukan sama dokter besok saya operasi. Sebelum besok operasi, malam itu datang seorang penjenguk. Majelis taklim juga seperti ini. Datang. Assalamualaikum Ustaz, saya dengar antum sakit, saya datang ke sini. Ya. Sakit apa Ustaz? Batu ginjal. Alhamdulillah. Alhamdulillah pripun, Pak? Sakit toh? Iya sakit. Anu toh miris-miris kayak diris-iris. Iya betul. Alhamdulillah Ustaz. Artinya batu ginjal itu nyata. Bisa tindak lanjuti sama dokter. Di foto ada fotonya, ada ininya ya, ada bintiknya gitu. Kemudian pokoknya nyata gitu. Lah pripun toh? Alhamdulillah Ustaz, antum tuh pokoknya sakit itu alhamdulillah gitu. Ketahuan dan bisa ditindak lanjuti. Saya itu sudah 4 kali operasi batu ginjal. 4 kali Ustaz. Wah, kaget saya. Napa nggih pripun ceritane? Aku jadi pengen banget tahu. Karena ini pertama kali buat saya. Ketika itu dia cerita, batu ginjal itu kalau nggak kelihatan malah justru Ustaz yang susah. Penanganannya susah, kayak gitu. 4 kali tumbuh lagi, sembuh gitu kan. Terus gitu sampai 4 kali. Yang terakhir Ustaz, yang kelima, operasi kelima, dokter menyerah. Sudahlah, ini udah tidak bisa diapa-apain lagi kecuali ginjalnya diangkat. Akhirnya Pak, beliau itu ternyata hidup dengan 1 ginjal selama ini. Cuman aneh Ustaz. Saya itu baru cerita ya kayak gini, hadisnya itu besok itu setelah saya sembuh. Dia ceritanya gini, ini aneh Ustaz. Saya itu tinggal di sebuah kota di Solo. Kemudian masjid ini tuh nggak rame banget. Masjid itu ya Allah sepi minta ampun.
Saya mencoba masuk. Saya itu kan bukan orang asli Solo, saya pendatang. Kemudian saya minta agar orang-orang ayo ke masjid, ayo bantu bangun masjid dan sebagainya. Orang ini yang teko, bertahun-tahun saya melakukan itu. Tapi Ustaz, justru pada saat Allah ambil ginjal saya, masjid ini terbangun 2 lantai. Hari ini Ustaz bisa ngisi 4-5 soft itu putra putri full gitu. Itu setelah Allah takdirkan ginjal saya diambil Ustaz. Ada orang ginjalnya diambil, masjidnya jadi 2 lantai. Dulu sebelum ginjalnya diambil, masjid itu ya Allah minta duit untuk bangun masjid aja susahnya minta ampun. Tapi sekarang Masya Allah. Bahkan kata beliau, aku ini punya beberapa unit pekerjaan untuk teman-teman kan. Saya punya beberapa karang. Itu begitu ginjal saya diambil Ustaz, subhanallah, omsetnya luar biasa, pesanannya banyak sekali. Dibangun menara besar-besar di situ, menara tinggi di Solo sini. Ini subhanallah. Ada lagi kawan seorang ustadz, dia setiap kali ngisi, ya Allah luar biasa indah. Cuman memang kadang kalau diundang nggak pernah mau sih, karena memang juga sudah sepuh dan juga sudah sakit. Beliau sampaikan, Ustadz, jantung saya ini sudah ada 4 ringnya. Di mana itu ada 4 pokoknya. Tapi setelah ringnya dipasang 4 ini, Allahu Akbar Ustadz, saya merasakan hikmahnya luar biasa. Apa itu bah? Saya bilang gitu. Apa itu Ustadz? Pondoknya ngedek, pondoknya berdiri besar-besar. Maksudnya berdiri besar-besar. Sekolah-sekolah yang saya dirikan rame. Tidak ada istilah sepi sampai hari ini Ustadz. Justru ketika Allah ambil salah satu saraf yang ada di dalam jantung saya, atau aliran yang ada di dalam jantung saya, subhanallah. Artinya apa ikhwati fillah? Ada orang-orang seperti Nabi Ayub, walaupun mungkin tingkatannya berbeda, karena Nabi Ayub itu nabi, kita kan manusia biasa gitu maksudnya. Tapi tetap ada orang sakit, justru dengan sakitnya itu Allah SWT akan sembuhkan. Ustadz, nyatanya Ustadz, aku loro bar loro malah orang tambah sugih, ya enggak masalah juga. Tidak harus habis sakit terus kaya, enggak harus. Enggak harus itu. Itu bukan sebuah kewajiban. Bahkan ketika Anda setelah sakit kok malah jatuh miskin umpamanya, ya enggak masalah, ujiannya berlanjut. Apa kata Rasulullah SAW dalam hal ini? Rasulullah SAW berkata, "Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatan lam yablugha bi'amalihi ibtalahullahu fi jasadih." Allah itu sebenarnya sudah menetapkan kepada Anda tempat yang sangat tinggi sekali di surga. Cuman masalahnya Anda itu tidak bisa mencapai tempat itu dengan amalan Anda. Poso murah cukup, sholat murah cukup, sedekah murah cukup. Itu kata Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Allah uji kamu dengan sakit. Yang sakit itu akan membuat derajat kamu bisa sampai tinggi sekali, dan derajat yang sudah ditetapkan oleh Allah buat kamu tercapai oleh kamu. Terkadang ada yang seperti itu, jadi nggak usah khawatir gitu, nggak usah khawatir. Rasulullah SAW berkata di dalam hadis yang lain, Innal 'abda idza marida auhallahu ila malaikati. Allah itu kalau membuat sakit hambanya, Allah juga berkata kepada malaikat, "Hei malaikat, ana qayyadtu 'abdi biqaitin min quyudi." Wahai para malaikat, aku ini telah mengikat hambaku dengan salah satu ikatan yang aku miliki. Fa in aqbiduhu aghfirlah. Kalau aku membuatnya mati gara-gara sakit yang aku berikan kepadanya, aku pastikan aku maafkan. Jadi sakit yang membuat dia mati itu aku maafkan, membuat aku memaafkan dia. Wa in u'afihi fahina idzin yaq'udu la dzambalahu. Tapi kalau kemudian aku sembuhkan dia, mungkin tidak ada perubahan kaya atau miskin, tapi dia hidup dalam kondisi nyaman, tidak ada dosa, tentram hatinya. Ini. Maka dalam dalam fikihnya orang sakit itu yang pertama kali harus dilakukan adalah menata ikatan batin, menata otak, menata akal itu kepada Allah SWT. Karena sakit itu bagian dari komunikasi Anda kepada Allah SWT. Jadi ini ikhwati fillah, saya yakin
Siapapun di antara kita setelah kita merasakan sakit atau pernah sakit atau akan sakit atau siapapun kita yang nanti akan sakit, ketika mengingat cerita Nabi Ayub akan menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah SWT dengan sakitnya, madep mantep dengan sakitnya. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian nggak bijak kalau saya terus-teruskan. Insya Allah saya akan kaji kembali tafsir-tafsir tematik di kesempatan yang lain. Jadi ini bisa dikatakan tafsir tematik, tafsir tentang ayat-ayat yang khusus bicara tentang Nabi Ayub. Ini namanya tafsir tematik. Insya Allah kita kaji menggunakan metode ini. Kalau metode ini ternyata lebih nyaman di antum semua, insya Allah kita akan lanjutkan pada tafsir-tafsir tematik yang lainnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala hilaf. Semoga Allah SWT membuat kita semakin dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.